Hello everyone, welcome to English class with me, Miss Angel. Are you ready to study? Let's get started. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan hati gembira. Kicir-kicir enak lagunya, dari dulu ya Nona sampai sekarang. Saya menyanyi ya Nona memang sengaja untuk menghibur semua orang. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan hati gembira. Kicir-kicir enak lagunya, dari dulu ya Nona sampai sekarang. Saya menyanyi ya Nona memang sengaja untuk menghibur semua orang. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Oke anak-anak, gimana tadi lagunya? Miss harap sih lagunya nggak asing ya untuk anak-anak semuanya ya. Tapi kalau mungkin ini baru pertama kali anak-anak dengar, ya
Ini adalah satu lagu yang berasal dari Jakarta atau Betawi. Orang asli Jakarta itu orang Betawi loh anak-anak namanya. Oke, walaupun di Jakarta ini kita hidup, ada orang Chinese, ada orang Batak, semuanya ada orang-orang bermacam-macam di Jakarta ini, tetapi orang asli dari Jakarta sendiri disebut orang Betawi. Oke, nah Miss Angel itu kenapa kasih anak lagu kicir-kicir ini ya? Nah, misalnya lagu kicir-kicir ini misalnya kasih karena sekarang kita belajar bahasa Inggris itu, kita juga harus belajar PLBJ. Nah, Inggris PLBJ itu adalah Inggris yang diselipkan atau yang ditambahkan sedikit dengan budaya Jakarta juga. Nah, salah satunya adalah tadi lagu Kicir-Kicir. Jadi anak-anak didengerin terus ya, terus dilatih terus nyanyi lagunya kayak gimana. Oke? Jadi biar kalau mendengar lagu ini di suatu tempat, wah kamu udah jago nih nyanyinya. Bener gak? Oke, hari ini kita mau belajar apa sih Miss Angel? Oke, yang kita mau pelajari hari ini adalah like and dislike. Di dalam kurung Miss Angel kasih S, berarti bisa likes juga, ada S-nya, bisa dislikes juga. Oke, dari like sendiri itu artinya suka. Oke, dan dislike itu artinya tidak suka. Sekali lagi ya, like atau likes itu artinya suka, dan dislike atau dislikes artinya tidak suka. Oke. Oke, cara bedanya gimana, Miss? Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tahu cara membedakannya dulu, ini murid-murid kelas 3 ya, berarti udah pernah sama Miss di kelas 2 atau murid yang baru dulu. Ada juga murid yang baru. Nah, sekarang Miss Angel mau kasih tahu dulu nih, kalau bikin kalimat itu kita selalu harus punya namanya subjek atau orangnya. Oke. Nah, bagi anak kelas 2 yang kemarin yang sama Miss, oke, atau yang sekarang baru juga anak kelas 2-nya, kita itu belajar subjek itu ada yang namanya singular. Singular itu berarti subjeknya itu satu. Pasti masih ingat, Miss yakin. Dari kata single ya, single itu satu. Oke, tapi kalau plural berarti orangnya banyak. Ingetin single, orangnya satu, plural orangnya banyak. Yang orangnya satu itu adalah he, laki-laki, she, dia perempuan, it untuk benda atau hewan, tapi yang satu aja bendanya. Terus ada man yang pakai a berarti satu, woman yang pakai a berarti satu, child berarti satu, goose yang pakai double o, terus mouse sama person, orang. Goose ingat ya, angsa, mouse, tikus, person itu artinya orang. Nah, kalau kita lihat di sini, yang subjek plural atau yang lebih dari satu, I itu ditermasukkan dalam sini ya, memang dari sananya. You, kamu, we, they. Nah, di sini harus kalian lihat di sini ya, yang di sini. Kalau di sini man pakai A berarti kan singular satu. Tapi kalau man pakai E berarti man-nya laki-lakinya banyak. Kalau child satu anaknya, tapi kalau child di sini tambah ren ya, jadi children itu berarti banyak, anaknya lebih dari satu, berarti bisa 2, bisa 10 gitu ya. Nah, kita punya goose itu angsa. Kalau goose yang tulisannya pakai O dan O berarti itu satu. Sedangkan kalau pakai E dan E berarti itu lebih dari satu, 2 dan seterusnya. Kita juga punya kata mouse, itu berarti tikusnya satu. Dan mice, tulisannya seperti ini, tikusnya lebih dari satu. Dan person berarti satu orang atau orangnya satu. Dan people berarti orangnya banyak. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih subjeknya itu kalau dalam membuat kalimat itu subjeknya banyak atau sedikit anak-anak. Itu sangat berpengaruh nanti penggunaan di like atau likes, dislike atau dislikes-nya. Tambahin S atau enggak. Oke, kita lihat lagi ke next slide. Nah, karena tadi kita mau belajar like atau likes, dislike atau dislikes, kita perlu subjek. Rumusnya adalah subjek, baru kamu tambahin like atau dislike, baru ditambahin kata bendanya. Noun itu artinya kata benda. Oke, sama seperti dislike, sama seperti likes. Itu juga harus ada subjek, terus ditambahkan likes atau dislikes, ditambahkan kata bendanya. Oke, jadi subjek, ini like-nya nggak ada S-nya ya. Terus tambahin kata benda. Ada juga subjek, ditambahin S, likes sama dislikes-nya, lalu kata benda. Perbedaannya gimana? Perbedaannya adalah, nih dengerin baik-baik ya anak ya.
Anak, kalau anak-anak tidak ada S-nya di sini, berarti subjeknya ini harus plural. Tadi ingat kan, plural itu apa? Berarti orangnya lebih dari satu. Oke, jadi lebih dari satu berarti banyak. Tetapi kalau anak-anak mau pakai S di likes-nya sama di dislikes-nya, berarti subjeknya atau orangnya cuma satu. Ingetin aja, singular kan, dikasihin S di sininya. Gitu ya. Jadi nggak usah dibikin pusing, anak-anak cari aja cara menghafalnya gimana yang paling mudah. Kalau di sini misalnya lagi mengajarkan kalau ada S-nya, ini berarti singular atau singles. Oke, dari kata S-nya itu, S single. Berarti aku kalau pakai likes sama dislike, berarti subjeknya ini harus orangnya cuma satu. Tapi kalau nggak ada S-nya, berarti orangnya lebih dari satu. Udah kan? Oke, kita lanjut ya. Kita misalnya mau kasih contoh dulu nih. Oke, dilihat dari sini contohnya. Kamu lihat deh, ini jawabannya adalah likes. Ya, kenapa ada S-nya? Ingat, tadi Miss bilang apa? Single, berarti orangnya satu. Makanya she likes, bukan she like. Oke, makanya dikasih S. Oke, sama kalau anak-anak mau menggunakan dislike, she dislikes, ada S-nya. Oke, ingat karena ini orangnya satu. Tetapi untuk nomor 3 dan 4, lihat man. Oke, kalau kalian mengingat tadi subjek, man yang satu itu pakainya A. Tapi ini man-nya pakai E. Ya, dua-duanya. Makanya like dan dislike-nya nggak ada S-nya. Karena orangnya lebih dari satu. Ya, Miss yakin anak-anak sudah paham. Nah, her son. Artinya anak laki-lakinya dia. Son-nya ada S-nya nggak? Nggak ada kan? Son-nya itu anak laki-laki artinya. Kayak daughter, anak perempuan. Ya, son anak laki-laki. Karena son-nya cuma satu, gak ada S-nya, berarti pakainya likes. Oke, son-nya cuma satu, berarti pakaiin S. Oke, kalau misalnya ganti katanya her sons. Jadi misalnya kasih S di sini. Oh, berarti dia udah banyak, makanya S-nya udah nggak boleh dikasih di sana. Oke, kita lihat lagi dari sini nomor 7 dan 8. GIS ya. E dan E, E dan E. Kalau O dan O, yang seperti misalnya ajarin tadi pertama, kalau O dan O itu berarti satu angsanya. Tapi kalau dia berubah jadi E dan E, itu kalian berarti banyak dan kalian gak boleh tambahin S di sini. Nah, anak-anak paham ya, maksudnya misalnya adalah makanya anak-anak itu gak boleh melupakan subjek yang tadi di slide awal misalnya kasih. Itu anak-anak gak boleh melupakan. Yang mana yang satu, yang mana yang banyak. Oke, Miss yakin kamu udah bisa karena dulu kan kita udah pernah belajar ya, kelas 2 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak selain belajar yang namanya like dan dislike, kita juga akan belajar yang namanya there is dan there are. Oke. Nah, there is ini atau there are ini kebetulan dua-duanya tuh gampang. Ngartiinnya cuma dalam bahasa Indonesia itu ada. Oke. Kita lihat di sini, perbedaan there is dan there are. Dilihat dari is, ya kan? Kalau is ya bendanya satu, tapi kalau are bendanya banyak ada S-nya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ada seekor kucing, pakainya is. Nah kalau banyak, there are cats, ada kucing. Tapi kucingnya banyak ya, ada kucing-kucing. Jadi yang ngebedain nanti di sininya, is dan are. Oke, contoh yang selanjutnya. There is a chair. Oke, ini kelihatan dari sini karena is, makanya kalau kamu perlu e. E itu artinya sebuah. Jadi ada sebuah kursi. Oke. Nah, selanjutnya adalah there are chairs. Oke, jadi apapun yang pakai are berarti bendanya itu banyak. Oke. Tetapi kalau kamu pakainya is, kamu perlu bantuan e ini ya, sebuah kursi. Tetapi anak-anak kalau nggak mau pakai e bisa juga nanti dihitung. Misalnya pakai aja there is one chair boleh. Oke. Jadi nanti kalau yang there are ini ada 10 kursinya, ya udah anak-anak boleh tulis there are 10 chairs. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Kita lihat lagi dari sini. There is a student. Oke, berarti studentnya ada satu, a student. Atau one student.
Tetapi kalau anak-anak pakai are, anak-anak bisa dihilangkan six-nya, there are students, atau anak-anak bertambahin angkanya. Kalau anak-anak bisa hitung, there are tambahin six student. Jadi dari semua ini, perbedaan is dan are adalah kalau is itu untuk bendanya satu, dan are itu untuk bendanya yang banyak. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, karena kita harus belajar melihat gambar, jadi anak-anak itu harus tahu tulisan angka dari 1 sampai 20 ya, karena ini udah kelas 3. Kita belajar angka dari 1 sampai 20. Jadi Miss Angel harapkan anak-anak semua sudah bisa menulis angka 1 sampai 20. Oke, nanti anak-anak belajar di rumah ya, jangan lupa ya. Oke. Ah, Oke, anak-anak mungkin denger ya. Kalau ada suara anjing menggonggong, itu peliharaannya Miss Angel. Namanya juga belajar dari rumah dan juga bekerja dari rumah. Jadi mungkin di belakang-belakangnya ada kalau ada sedikit suara-suara yang aneh, dimaklumkan ya. Karena namanya juga kita bisa di mana saja bekerja dan belajar. Oke, lagi dan lagi, Miss Angel harapkan anak-anak sudah harus bisa menulis angka 1 sampai 20 dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ya. Nah, misalnya kasih anak-anak sebuah gambar di sini. Oke? Kita mau belajar bikin kalimat pakai there is dan there are ya. Ingat sekali lagi, kalau there is itu untuk bendanya satu saja. Tapi kalau are, bendanya banyak. Oke? Kita lihat di sini. Kita punya teacher di sini ya. Kelihatan di gambar? Teachernya ada berapa? Teachernya kita punya satu. Right? Berarti bikin kalimatnya gimana? Miss kasih waktu 5 detik ya. Kalian pilih there is atau there are-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, betul sekali. Jadi, karena orangnya cuma satu, teachernya di sini, ya, berarti there is a teacher. Ya, tapi kalau anak-anak mau ngitung ini satu, boleh juga. There is one teacher. Sama aja sih sebenarnya, mau pakai e atau one ngitungnya ya. Tapi nanti ngitung itu ada pertanyaan how many teacher nanti ya. Jadi kalau misalnya pakai there is there are, kamu pakainya e aja ya biar gampang ya. Jadi there is a teacher. Kita lihat lagi di sini ada 1 jam. Jam itu bahasa Inggrisnya clock ya. Berarti kita pakai there is atau there are? Yes, pakainya there is ya. There is 1 clock. There is a clock. Ya. Jadi bisa pakai e, bisa pakai one. Tapi kita pakai e aja ya. There is a clock. Oke. Nah, kita lihat di sini. Students. Anak-anak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 students. Oh iya, 8 itu kan banyak, Miss. Berarti aku pakai there is atau there are ya? Yang pasti jawabannya harusnya pakai there are. Jadi anak-anak boleh bikin kalimat langsung there are students, pakaiin s karena banyak. Tetapi kalau anak-anak mau pakai menghitung kan ada 8 ya. Anak-anak bisa bikin kalimatnya there are 8 students. Ada s-nya juga di belakang. Oke, jadi ada di belakangnya. Kita lanjut. Selain belajar there is dan there are, kita juga belajar cara menjawab juga dengan there is dan there are. Contohnya adalah di sini. Nanti kalau anak-anak ketemu gambar ini ya, ini kan gambar hewannya, ada hewan anjing dan ada hewan kucing. Anjing dog, kucing cat. Oke, nanti anak-anak ketemu di sini nih. Ya, nanya berapa. Makanya itu gunanya anak-anak belajar menulis angka 1 sampai 20 ini anak-anak. Kalau tadi itu kan anak-anak bikin kalimatnya bisa pakai there is, atau there are students, misalnya kasih s langsung. Tetapi di sini anak-anak harus menghitung ada berapa di sini. Oke? Pertanyaannya adalah how many dogs are there? Oke? How many dogs are there? Dognya ada berapa? Ada 1 kan? Ya udah, berarti ini kan are there, berarti jawabnya there is kan, enggak karena cuma 1, walaupun pertanyaannya are there, kita tetap jawabnya pakai there is. How many dogs are there? There is 1 dog. Kenapa pakai one? Karena di sini many ya. Jadi tanyain berapa jumlahnya. Jadi anak-anak harus tambahin angka di sini. Oke? Bukan angka 1 ya, tapi tulis one, O N E, one.
Oke. Sekali lagi misalnya kasih tahu, walau pertanyaannya are there, ya, kalian nggak boleh jawabnya there are, karena dilihat dari gambar. Kalau gambarnya anjingnya cuma satu, ya udah pakainya there is one dog. Oke? Nah, sedangkan yang kedua, how many cats are there? Ya, catnya juga cuma satu. Jawabnya dengan there is one cat. Tetapi kalau how many animals, binatang, ya kan binatang di sini kan berbeda. Ada anjing dan kucing. Berarti kita punya dua binatang di sini. Makanya anak-anak baru boleh berapa banyak binatang di sini. Ya kan? Jawabnya pakai there are two animals. Ada dua binatang. Kan Miss nggak nanya kan, cat atau dog kan? Nanya binatangnya. Karena binatangnya ada dua, baru there are two animals. Sekali lagi Miss Angel ingetin, kalau bendanya satu, dog sama catnya nggak usah ditambahin apa-apa di belakangnya. Tapi kalau bendanya banyak, anak-anak hitung dan jangan lupa ditambahin S di belakangnya. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, selain kita belajar there is dan there are, anak-anak juga akan belajar some dan any. Some dan any ini artinya beberapa. Oke? Some digunakan untuk kalimat positif, any digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Oke? Anak-anak nggak usah bingung, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini lihat. There are cats. Kalau menurut anak-anak kita pakainya some atau any? Oke, kita lihat aja dari sini. Kata kuncinya adalah kalau aku pakai some, aku untuk kalimat positif. Menurut anak-anak ini kalimat positif atau kalimat negatif atau kalimat pertanyaan? Yang pastinya kalau kalimat pertanyaan pasti ada tanda tanya di belakangnya. Tetapi kalau kalimat negatif pasti ada kata are not-nya. Ya, berarti kalau di sini nggak ada tanda tanya, di sini nggak ada kalimat not-nya, berarti ini pastinya pakai some. Gitu caranya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 2. Are not. Ada not-nya. Kalimat negatif. Kalau ada n, t atau not, oke, aren't, is not, am not, berarti kamu pakai jawabannya pakainya any. Ya, jadi anak-anak cuma tinggal menghafalin ini aja. Any itu pokoknya kalimat negatif sama pertanyaan. Selebihnya pakainya some. Nomor 3, ini pertanyaan kalimatnya, Miss. Kalau pertanyaan itu adalah kalimat pertanyaan, question. Berarti aku pakainya any. Is there any wind? Oke, nggak, Miss harap nggak mengalami kesulitan ya. Yang nomor 4, ada lagi pertanyaan di sini tanda tanya. Berarti kita pakainya any. Oke? Miss yakin kamu udah jago. Kita lihat lagi deh. Nih, misalnya kasih kesempatan anak-anak coba berpikir. Miss Angel akan dalam setiap nomor, Miss Angel akan hitung countdown, hitung mundur 5 sampai 1 ya. Nomor 1, there are dogs. Pakainya some atau any? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, kalau yang kamu jawabnya some, pintar sekali. Oke, kenapa? Karena ini kalimat positif kan, mesti kasih tahu. Nggak ada tanda tanya, nggak ada not-notnya. Benar nggak? Oke, hebat. Kita ke nomor 2 ya. Are there blah 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 teachers in the class? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Betul sekali. Jawabnya adalah any. Ya, karena ini bertanya, berarti kalimat tanya. Dan kalian menggunakan any. Kita lanjut ya. Nomor 3. There is blah 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 sugar in the jar. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. 100. Kalau anak-anak jawabnya pakai some, itu betul sekali. Karena di sini nggak ada tanda tanya, di sini nggak ada not-nya, nggak usah pusing-pusing. Kalian jawabnya pakai some. Lanjut. Is there? Ada tanda tanya nih anak-anak. Berarti jawabannya any. Gitu. Gampang ya. Yang penting anak-anak mengerti aja. Pelan-pelan. Jadi anak-anak bisa bikinin video ini untuk kalian itu nggak cuma nonton sekali. Nontonnya 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai unit 1 itu selesai. Oke? Jadi anak-anak itu tugasnya menonton video ini dan mengerti. Oke? Ya. Bila anak-anak tidak mengerti, anak-anak boleh WhatsApp Miss Angel ya.
bisa menggunakan WhatsApp karena kan kita belum boleh bertemu. Jadi anak-anak menggunakan WhatsApp dulu, oke? Nomor terakhir. Nah, not is not. Jadi pasti jawabannya adalah any. Ya, Miss harap some sama any-nya clear. Nah, selesai nih pelajaran kita kali ini, ya. Mungkin videonya nggak panjang, tetapi video ini dibuat untuk anak-anak mengerti. Ya, sekali lagi jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa konsultasi ke Miss langsung ya. Oke, anak-anak kelas 3, selamat karena kalian udah naik ke kelas 3 yang pastinya. Tetap semangat belajarnya, apapun pelajaran yang anak-anak hadapi, tetap semangat karena kita semua ini sedang mengalami perubahan kan anak-anak ya. Jadi perubahannya itu bukan di anak-anak saja tetapi di guru-guru juga gitu. Jadi Miss harap anak-anak semua dan saling membantu juga. Maksudnya Miss adalah Miss membantu anak-anak dan anak-anak juga membantu Miss. Dengan membantu apa? Ya kalau nggak ngerti bertanya, ya kan? Kalau nggak bisa tanya. Nah, atau nggak ngerti di slide-nya tanya gitu. Oke, Miss Angel doain anak-anak semuanya bisa dan lancar belajar bahasa Inggrisnya. Oke, sampai ketemu di exercise atau latihan selanjutnya ya. Bye-bye, God bless you.